مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, ya, demi melaksanakan kewajiban bagi setiap lelaki muslim, ya, salat berjamaah. Dan dilanjutkan juga dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang lezat, satu hal yang nikmat, satu hal yang lezat, sedap, enak, tanpanya sepertinya kalau kita duduk-duduk itu kurang afdol, kurang greget, kurang mantap. Padahal ini oleh para ulama, ya, digolongkan menjadi salah satu dosa besar. Kita melakukannya sehari-hari tanpa kita sadari. Bahkan terkadang sudah diingatkan masih diterobos. Dan jarang ada duduk-duduk tanpa ada ini. Jarang ada suatu komunitas perkumpulan tanpa ada melakukan dosa ini. Apa jamaah? Hah? Ghibah. Allahu Akbar. Ya, ghibah. Ana tidak tahu mereka melakukan ghibah ini karena mereka tidak tahu hakikat ghibah itu seperti apa, sehingga mereka tidak merasa. Atau memang mereka tahu cuman sudah kebablasan, keenaan, ketagihan sama yang namanya ghibah. Para jamaah, ulama menggolongkan ghibah ini dosa besar. Min kabairidz dzunub, dari dosa-dosa besar. Karena sama Allah Subhanahu wa taala dipermisalkan dengan makan bangkai manusia. Apa hukumnya makan bangkai manusia? Sudah bangkai manusia lagi. Kalau bangkai hewan, lain cerita. Haram, dosa kita makan bangkai hewan. Ini bangkai manusia yang dimakan. Maka para ulama menggolongkannya, ghibah ini adalah salah satu dosa besar. Namun pertanyaannya sekarang para jamaah sekalian, apa itu ghibah? Siapa yang tahu jawabannya? Apa itu ghibah? Kalau tidak ada yang jawab, kita bubarkan kajiannya. Ya Allah jamaah. Apa itu ghibah? Syekh Yahya, apa ghibah? Ya, membicarakan orang lain. Ada yang mau tambahin? Membicarakan aib orang lain, terus yang lain, ada yang mau tawar lagi? Yang tidak dia sukai, membicarakan aib orang lain yang tidak dia sukai, terus? Lagi? Ini sudah disebutkan sifat-sifatnya. Tanpa sepengetahuannya. Allahu Akbar. Jadi 4 orang yang jawab, satu yang lain membantu ya. Jadi dimulai dari membicarakan orang lain, ditambah membicarakan aib orang lain, ditambah lagi apa tadi? Yang tidak dia sukai, dan ditutup terakhir tanpa sepengetahuannya. Ya itulah arti ghibah. Jazakumullahu khairan. Jadi para jamaah sekalian, kita mau telaah ghibah ini dari bentuk katanya dulu. Kenapa kok dibilang ghibah? Asal katanya apa? Ya, jadi setiap kata di dalam syariat Islam ini itu memiliki tinjauan dari segi bahasanya.
Jadi tidak asal, oh ini ghibah. Nggak asal dikasih nama begitu. Pasti ada asal usulnya. Kenapa kok dikasih nama seperti itu? Disebutkan, maksudnya ghibah itu, hiya al-ism min al-fil igtaba igtiaban. Dia itu salah satu isim itu namanya kata atau apa istilahnya bahasa Indonesianya? Bukan kata benda, satu lagi. Kata? Iya, apa? Satu kata yang bukan kata kerja. Ya, kata benda atau kata sifat seperti itu isim, ya, nama atau yang sejenisnya. Yang mana asal katanya itu diambil dalam bahasa Arab itu dari irtaba, yaghtabu, irtiaban. Itu diambil dari kata ghayaba. Atau kalau kita bilang bahasa asalnya itu ghaib. Oh itu ilmu gaib. Nah tahu antum? Ya sudah biasa kita pakai kan? Antum paham pasti. Nah itu kan ilmu gaib. Dari ambil atau ghaibahnya diambil dari bahasa itu. Diambil dari kata ghaib. Kenapa kok gaib? Itu alam gaib ya akhi. Kenapa? Karena kita tidak bisa lihat. Iya kan? Betul atau enggak? Kenapa dikasih nama alam gaib, ilmu gaib, dan gaib-gaib yang lain? Kenapa? Karena tidak bisa kita lihat. Sama. Gibah itu tidak bisa dilihat sama orang yang lagi digibahin. Benar atau enggak jemaah? Ya, akan kita jelaskan sebentar lagi di sini. Yang mana asal katanya adalah ghayaba dari kata ghin, iya sama ba, yang mana artinya adalah tasatturus syai' 'anil uyun. Tertutupnya sesuatu dari mata. Kenapa dikasih nama ghibah? Karena ghibah itu tertutup dari mata. Li'annal ghibah allati hiyal waqi'a fin nas la tuqalu illa fi ghaibatis syakhsi. Karena ghibah yang terjadi selama ini, di mana-mana terjadi ghibah itu tidak dikatakan kecuali di belakang orang yang sedang digibahin. Jadi nggak ada ceritanya ghibah, kita ngomongnya di depan orangnya. Ente memang bakhil, ente memang tidak tahu akhlak. Di depan orangnya langsung, itu bukan ghibah namanya. Itu gentleman. Antum tidak senang katakan apa adanya. Antum jangan suka bohong, antum jangan begini, antum jangan begitu. Katakan. Jika memang itu kebenaran, ngomong di depannya, tegur. Itu yang benar. Kalau ngomongnya di belakang, ya akhi tahu enggak kemarin? Dia itu begini loh, dia itu begini. Diingetinlah sama temannya, ya akhi jangan. Jangan ghibah. Lu enggak anak-anak benar ini. Lu mestinya kalau antum benar ghibah namanya. Dan sama Rasulullah dijelaskan seperti yang terjadi subhanallah. Ya, betul-betul ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi orang-orang yang kalau zaman sekarang kita ingetin jangan ghibah ya akhi, lu enggak ya akhi ini memang terjadi benar. Itu subhanallah sudah dijawab sama Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Wa amma fi syara' ya, jadi itu yang barusan kita bahas, arti ghibah kalau ditinjau dari istilah dalam bahasa saja. Namun dalam syariat Rasulullah langsung yang mengartikan kata ghibah. Adapun sejarah bahasa tadi kita sudah bahas, diambil dari kata gaib yang mana biasanya sesuatu yang tertutup, tidak terlihat ya. Ilmu gaib, alam gaib dan yang lain-lain tidak terlihat. Adapun sekarang secara syariat, fahiya kama warada fi hadithi Abi Hurairah, yang mana sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadaruna mal ghibah. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Maksudnya para sahabat, kami enggak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Akhirnya dikasih tahu sama Rasulullah, qala dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang mana kalau dia dengar dia enggak suka. Paham jemaah? Dilanjutkan, qila dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah gimana kalau memang yang aku ucapkan ini terjadi pada dia? Ana enggak bohong maksudnya. Yang ana obrolkan ini memang dia lakukan. Qala,
Dijawab sama Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Kalau memang benar yang kamu ucapkan ini, maka engkau telah berghibah. Wa illam yakun faqad bahattahu. Tapi kalau kamu bohong, engkau telah berdusta atas nama saudaramu. Kanan kiri oke, kena semua, tidak bisa lari. Beneran ghibah, bohong lain cerita, dosanya lain lagi. Memfitnah atau apa? Berbohong atas nama saudaranya, nuduh orang. Nggak bisa lari kita. Yang paling benar datengin langsung ngomong di depannya, baru itu benar. Tapi kalau kita ngomong bentuknya menghina, kita akan kena dosa mencela orang. Wa abbar an hadza ba'd al-ulama biqaulihi, ya, dan para ulama menyimpulkan dari hadis Nabi ini, beliau atau mereka para ulama mengartikan ghibah itu dengan kata yang enak didengar. Dzikrul aib bi dhahril ghaib. Apa para jemaah? Dzikrul aib bi dhahril ghaib. Menyebutkan aib dalam tidak adanya dia. Menyebutkan aib dalam kegaiban. Kita habisi dia, sama kita dimakan habis, sedangkan dia tidak tahu apa-apa di sana. Bagi dia ini gaib, alam gaib. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, adapun hukumnya, para ulama sepakat bahwasanya hukumnya ghibah ini apa para jamaah? Hukumnya. Hukumnya berarti apa kalau dosa? Haram. Ya. Subhanallah. Ya. Ini dosa yang jadi hobi orang para jamaah. Bahkan sudah mengalir di darahnya seseorang. Hampir setiap hari menggibahi orang. Allahu Akbar. Zolim sama orang. Ghibah ini para jamaah bisa dibilang ngambil haknya orang. Menghancurkan harga dirinya orang. Tanpa dia tahu. Pengkhianat. Beraninya dari belakang. Di depan pura-pura baik. Di belakang sama kita. Dicabik-cabik saudara kita. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-ghibatu haramun bidalalatil kitabi was sunnati wal ijma'. Ghibah itu diharamkan dan dalilnya datang dari Alkitab, dari Al-Quran, was sunnah wal ijma'. Datang dalilnya dari Alkitab dan sunnah wal ijma'. Wa qad naqala an-Nawawi, dan Imam An-Nawawi telah menukilkan, dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga As-Safarini, dan juga Al-Qurtubi wa ghairuhum, dan yang lain-lain dari mereka, al-ijma'. Mereka menukilkan ijma' para jemaah. Katanya mereka, umat semua sepakat atas haramnya ghibah ini, tidak ada yang berbeda pendapat masalah ini. Ala annaha minal kabair. Disepakati bahwasanya ijma' ini dari dosa besar, ya, bahwasanya ghibah ini dari dosa besar. Mereka berdalil, dalil yang pertama disebutkan oleh mereka adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sungguh darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian, bagi kalian semuanya haram. Tidak boleh diterobos, tidak boleh dicabik-cabik. Darahnya kaum muslimin itu haram para jamaah. Tidak boleh sama kita ditumpahkan sembarangan. Sama, hartanya kaum muslimin haram, tidak boleh sama kita main diambil. Semau-mau kita ambil, rampas harta orang, tidak boleh, haram. Sama, harga diri orang itu juga haram, tidak boleh sama kita dicabik-cabik semau kita. Dan juga ini diperkuat dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lamma urija bi, saat aku Isra wal Mi'raj, naik ke atas sama Allah, dipanggil, diutus Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, marartu bi qaumin, Rasulullah dikasih lihat neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Aku melewati satu kaum, kata Rasulullah SAW, lahum adfarum min nuhasin,
Mereka sama Allah dikasih kuku dari besi. Kalau sekarang film khayal, film X-Men kukunya dari besi. Ini nanti di neraka ada orang-orang kukunya dari besi beneran, bukan khayal. Yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Yang mereka lakukan dengan tangan dari besi itu, kuku-kukunya dari besi, mukanya sama dadanya sama mereka dicakar-cakar sendiri para jemaah. Fakultu man haula ya Jibril. Wahai Jibril, siapa mereka? Ini kenapa nih kata Rasulullah? Dikasih kukunya dari besi, dirubah kukunya dari besi, terus mereka cakar-cakar sendiri mukanya, cakar-cakar sendiri dadanya. Siapa ini wahai Jibril? Qala haula'il ladzina ya'kuluna luhumal bashar. Mereka adalah orang-orang yang kerjaannya setiap hari makan daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka cabik-cabik harga diri manusia. Berarti diapain? Digibahin. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dari banyak jalur. Para jamaah sekalian. Namun perlu diperhatikan di sini. Tidak serta-merta semua obrolan di belakang layar, ya kita sebut di belakang layar lah ya. Tidak semua obrolan tentang kejelekan seseorang di belakang layar itu termasuk dari ghibah. Jadi ulama meletakkan kaidah-kaidah ini ghibah, ini bukan ghibah. Meskipun terkadang sifatnya sama, ngomongin sesuatu yang jelek di belakang layar tentang saudaranya. Dan anak-anak kita harus tahu kapan ini dikatakan sebagai ghibah, kapan ini dikatakan bukan ghibah. Terkadang ada seseorang yang dimintain tolong sama orang, ditanyain, ya akhi ini fulan ini orang baik enggak? Karena minta anaknya, misalkan ada fulan datang ke rumahnya, seorang akhwat mau meminang. Ada fulan tahu ini yang minta akhwat ini orang enggak benar. Ditanya sama keluarganya yang akhwat, ya akhi antum kenal sama ini enggak? Oh iya ini baik-baik saja orangnya. Bohong, padahal orangnya enggak baik. Dia menutupi karena takut ghibah katanya. Ini salah sambung. Ya, jadi ulama naruh kaidah-kaidah kapan dikatakan itu ghibah. Ya. Ghibah itu keluar dari yang namanya ghibah fi haqqi man lam yankashif bil ma'asi wal qaba'ih. Ini berlaku ghibah ini bagi orang-orang yang tidak terang-terangan berbuat maksiat dan tidak terang-terangan berbuat dosa. Jadi kalau ada orang terang-terangan mabuk-mabukan di pinggir jalan, joget-jogetan ikut orkes, terang-terangan di depan umum, mempermalukan dirinya sendiri, terus sama orang dibahas, bukan ghibah namanya. Dia yang cabik-cabik harga diri dia sendiri di depan umum. Semua orang tahu. Tanpa harus dibicarakan, semua orang tahu. Disebutkan di sini para jamaah sekalian, inna dzikrul insan bima yaqra innama yakunu ghibatan fi haqqi syakhsin mustatirin bi fisqihi. Ghibah itu hanya berlaku pada orang-orang yang sembunyi-sembunyi atau orang-orang yang menyembunyikan dosanya. Dia tidak terang-terangan buka maksiatnya di depan umum. Baru orang-orang yang seperti ini tidak boleh digibahi. Orang-orang yang tidak pernah memasyhurkan dirinya dengan dosanya. Orang-orang yang seperti ini kita tidak boleh gibahi. Dia pelaku dosa, layaknya manusia yang lain pelaku dosa. Tapi mungkin ada satu kawan atau dua kawannya yang tahu. Haram. Kawannya yang tahu itu membongkar aib temannya itu tadi. Tidak boleh. Karena dia sembunyi-sembunyi. Bukan terang-terangan. Yang tahu cuma satu dua orang saja. Tugas kawannya ini bukan menyebarkan aib temannya tadi, tapi yunsohu sirron. Dinasehati empat mata. Dinasehati secara rahasia. Wa yahjuruhu man arafa halahu hatta yatub. Dan kalau kita lihat dia dinasehat tidak mempan, maka dihajar, ditinggalkan, jangan ditemenin lagi sampai dia bertobat. Wa yudhkar amrahu ala wajhin nasihah. Kalau memang sudah keterlaluan temannya dikasih tahu tidak mau,
kita tegur agak terang-terangan dalam bentuk menasehati, barangkali dia mau kembali agar dia malu. Wa innama lam tajuz ghibatuhu lianna ghibatul fasik wa nahwihi min ahlil bid'ah min babil inkaril munkar. Dan juga para jamaah sekalian, orang-orang yang sembunyi-sembunyi itu setelah dinasehati, beberapa kali dikasih tahu, sudah dihajar, tapi tetap dia berbuat maksiat-maksiat itu, atau dia berbuat bid'ah dan yang seterusnya, boleh sedikit-sedikit ditembak sedikit, supaya dia apa? Kembali. Dan juga ulama membolehkan sedikit-sedikit untuk ditembak seperti itu dalam rangka ingkarul mungkar. Adapun para jamaah sekalian, orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Adapun orang-orang yang tidak malu berbuat maksiat, yang mana hakikatnya dia membongkar aibnya sendiri, tidak tahu malu, maka yang seperti ini kalau dibahas sama orang, itu namanya bukan ghibah. Namun para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala atau para ulama menjelaskan kenapa ghibah ini menjadi dosa besar dan dianggap makan bangkai saudaranya. Itu sebenarnya yang terkadang menjadi pertanyaan kita. Kenapa sih? Apa hubungannya ghibah sama makan bangkai? Ada yang tahu para jamaah di sini? Hah, kita sudah tahu. Ghibah itu sama Allah SWT dipermisalkan dengan makan bangkai. Kenapa? Apa hubungannya antara ghibah sama bangkai? Yang tahu anak kasih hadiah. Hah? Gimana? Sama-sama bau busuk katanya. Emang ada baunya? Allah Subhanahu wa taala berfirman para jamaah sekalian, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan kalian saling menggibah satu dengan yang lain. Ya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka makan bangkai saudaranya yang mana sebenarnya kalian itu benci? Kalian tidak suka sebenarnya. Tapi hakikatnya seolah-olah kalian lagi makan bangkai saudaranya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa sama Allah dikiaskan, disamakan antara ghibah sama makan bangkai? Poin yang pertama. Li'annal ghibah tamzikul irdi. Karena ghibah itu adalah mengoyak-ngoyak harga diri seseorang. Sebagaimana memakan daging harus dikoyak dulu dagingnya dari kulitnya. Iya atau enggak jemaah? Antum pernah makan daging sama kulitnya tahu-tahu ditelan semua? Daging kambing misalkan, sudah dikupas dulu, sudah dikoyak dulu, sudah dipotong, sudah dimasak. Mau makan pun harus dikoyak dulu, dicubit dulu dagingnya. Sama, ghibah itu mengoyak harga diri saudara, maka sama Allah disamakan sama orang yang makan daging. Karena mau makan daging harus dikoyak dulu dagingnya. Itu bentuk kesamaan yang pertama antara ghibah sama makan daging. Karena kita sekarang mau menyambung nih apa hubungannya ghibah sama makan bangkai atau makan daging. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menjadikan daging itu sebagai daging saudaranya, bukan daging hewan. Kenapa? Karena itu lebih menjijikkan. Ghibah itu menjijikkan para jemaah. Ngomong di belakang, kan tidak baik orang ngomong di belakang. Diri dia tahu kalau dia sedang bikin sesuatu yang tidak benar. Orang yang lagi berghibah itu, dia ngomong di belakang karena dia tahu dia itu tidak benar. Dan dia merasa dia itu ada sifat sedikit berkhianatnya. Namun ya karena sudah lezat, keasikan, sudah mendarah daging, jadi setengah mati untuk ditinggalkan. Yang ketiga,
Kenapa kok sama Allah di ayatnya dibilang lahma akhihi maitan? Daging saudaranya yang sudah mati, maksudnya bangke. Bangke itu pasti sudah mati kan? Tidak ada bangke hidup para jemaah. Bangke pasti sudah mati. Kenapa kok dibilang maitan disebutkan? Karena saudaranya yang sedang digibahi itu tidak akan bisa melawan. Karena dia nggak tahu kalau lagi digibahi. Sebagaimana mayit kalau sama antum dipukul, sama antum dihina, sama antum dimaki-maki, apakah si mayit bisa bantah? Mayit tak bisa bela dirinya para jemaah. Sama seperti orang yang sedang digibahi, dia tidak bisa bela diri. Betul atau enggak? Disebutkan di sini, li'annal mughtab la ya'lamu bil ghibah bihaitsu yudafi' an nafsihi. Ya, orang yang lagi digibahi, dia nggak tahu kalau lagi dibicarain. Karena dia tidak tahu, maka dia tidak bisa bela diri. Sama seperti mayit. Mayit itu mau antum angkat tangannya, mau antum dorong, antum jambak, antum injak, tidak akan membantah, tidak akan melawan karena sudah mati. Sama persis seperti orang yang sedang digibahi, dia tidak tahu dia digibahi dan dia tidak akan bisa membantah gibahan tersebut. Dan yang terakhir, sama Allah disebutkan karaha, fakarihtumu, yang mana hakikatnya engkau membencinya. Ya. Kenapa disebut benci? Biar kita itu lari dari sini. Ya. Kamu jangan gibah, gibah itu sama kayak makan bangke. Yang mana kita jijik. Ya sama Allah mau dibikin kita ini jijik sama gibah. Dipermisalkan dengan itu. Jangankan bangke manusia jamaah. Ya. Antum bisa bayangin, antum datang ke satu toko, tokonya jual apa? Soto. Tidak tahunya antum lihat ada tengkoraknya orang di sotonya. Jadi sotonya, soto manusia. Insya Allah antum lihat muntah pasti. Belum makan, antum sudah muntah. Dan anak yakin sekarang anak cerita begini agak-agak mual sedikit. Karena anak membayangkan sedikit. Ya, sama Allah dipermisalkan biar kita jijik dan biar kita tidak deket-deket sama namanya ini para jamaah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amma idza adhara ar-rajul al-munkarat wa wajib al-inkar alaihi alaniyah. Ya. Itu nanti kita bahas yang ini. Kita bahas tafsiran Syekh Abdurrahman As-Sa'di dulu masalah ayat ghibah tadi. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun 'ala at-tahdhir asy-syadid min al-ghibah wa annaha min al-kaba'ir. Di ayat ini terdapat peringatan yang sangat kuat bahwasanya ghibah itu adalah salah satu dosa besar. Mungkin sama orang di luar sana dipikir ghibah ini dosa-dosa kecil, gampang nanti kita tobat. Nanti akan kita bahas gimana caranya tobat dari ghibah. Dan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan para jamaah. Di sini ada dalil yang sangat kuat, katanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang mufassir ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini adalah gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Gurunya. Beliau punya kitab tafsir. Kata beliau ini adalah dalil bahwasanya ghibah itu adalah dari dosa besar karena sama Allah disamakan dengan makan bangke. Dan makan bangke itu adalah dosa besar. Antum makan babi, antum makan bangke, sama, itu dosa besar. Apalagi makan bangke manusia lagi. Wal ghibatu takhtalifu maratibaha bitafawutis syakhsil mughtab. Ya, dan ghibah itu dosanya ada derajat-derajatnya. Ya beda orang, beda dosa. Kalau yang antum gibahin seorang alim punya banyak murid, dosa besar antum. Ghibah antum bisa merusak harga dirinya dia di depan murid-muridnya. Ya. Jadi itu sebagai contoh aja. Ulama menjelaskan bahwasanya ghibah itu ada derajat-derajatnya. Semakin tinggi derajat orang yang sama kita digibahi, semakin dosanya besar. Semakin tinggi orang derajatnya orang yang kita gibahi, yang mana ini berpengaruh kepada elektabilitasnya dia di masyarakatnya, kita gibahin bupati misalkan. Semakin besar orangnya, semakin kita dosa. Karena jangkauannya rusak, yang akan merusak nama dia semakin luas. Tapi kalau yang kita gibahin orangnya semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, tidak dikenal orang, ya semakin turun dosanya dan semakin kecil dosanya. Tapi tetap itu berdosa. Yang selanjutnya,
Sekarang pertanyaannya, kenapa atau apa sebabnya seseorang itu melakukan ghibah? Jadi ghibah ini para jamaah tidak serta-merta tahu-tahu orang begibah-begibah, tidak. Ya, kalau dilihat ghibah itu ada sebabnya. Ghibah itu ada sebabnya, yang mana sebab ini yang mengantarkan seseorang mudah untuk melontarkan ghibah. Disebutkan para jamaah sekalian, sebab awal seseorang itu ghibah adalah dha'ful wara', lemahnya keimanan. Jika seseorang itu lemah imannya, ya, dia tidak akan peduli atas apa yang ia katakan. Dan dia tidak akan peduli ya timbangan-timbangan syariat. Terutama yang bersangkut paut dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dia tidak pikirin, ini mau haram kek, mau halal, mau haram, mau makruh, terserah. Yang penting anak mau ngomong begini terserah anak. Ya akhi, inti jangan sakitin hati orang, tidak boleh antumnya. Yang sakit dia bukan anak kok. Masa bodoh? Biasanya orang yang imannya lemah akan berkata seperti itu. Ada sebuah hadis para jamaah sekalian. Ya, hadis ini menerangkan bahwasanya ada orang-orang yang berbicara dengan kata-kata yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna abghadal aqwali ilallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebenci-bencinya perkataan di sisi Allah adalah perkataan seorang laki-laki atau perkataan seseorang ya, saat diingatkan oleh temannya, ya akhi ittaqullah, ya akhi bertakwalah kamu kepada Allah, terus orang ini bantah, alaika nafsak, bagimu dirimu sendiri, tidak usah urusin orang. Itu kata Rasulullah omongan yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin sekarang para jamaah kalau diingatkan dengan ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi, ya akhi urus diri ente sendiri, tidak usah ngurus orang. Yang masuk neraka ana bukan ente, ini keluarga ana bukan keluarga ente, tidak usah ikut-ikut. Itu omongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama urusan ghibah ini. Seseorang berbuat ghibah, diingatkan ya akhi jangan ghibah ya akhi. Sudah cukup ya akhi. Anda, oh begini begitu. Tambah jadi diingetin. Bukan tambah stop, tambah jadi. Keasyikan terlalu lezat para jamaah sekalian. Dan memang ya kita tidak munafik. Kalau nongkrong-nongkrong tidak ada gibahnya, tidak enak. Ya. Terus nongkrong-nongkrong alim-aliman. Ya, tidak lama nongkrongnya. Yang bikin nongkrong itu bisa sampai malam ya karena begini-begini ini. Makanya sebab yang pertama seseorang berbuat ghibah itu adalah lemahnya iman. Karena orang kalau sudah lemah imannya tidak akan berpikir apa yang keluar dari mulutnya. Sebab yang kedua seseorang itu berbuat ghibah adalah al-hasadu. Apa para jamaah? Hasad. Ya, seseorang tidak suka sama seseorang, iri, dengki, akhirnya digibahin. Ada rasa tidak suka di hatinya sama temannya, akhirnya digibahin. Dan sebab yang ketiga ini yang paling banyak terjadi sekarang. Mujalasatur rufaqa wal asdiqa mimman yaktabunan nas. Duduk-duduk sama orang-orang teman-teman yang suka berghibah. Kita sudah habis kajian, oh ghibah itu haram, minal kabair, dosa besar. Antum mampu paling sehari 2 hari. Habis itu balik lagi. Kenapa? Temennya tukang ghibah semua. Makanya kita kalau benar-benar mau bertobat, jangan noleh ke belakang. Jangan duduk-duduk sama orang-orang yang tidak punya iman. Duduk-duduk sama orang-orang yang hobinya berbuat dosa. Gimana kita mau selamat dari dosa kalau tongkrongannya sama orang-orang begitu? Oh enggak, ana sekali-sekali aja. Oh enggak, ana mampu insya Allah, ana bisa ingkarul mungkar. Iya, sekali 2 kali. Yang ketiga antum yang diseret diikut mereka. Ini sebab orang-orang bermudah-mudahan ghibah salah satunya adalah duduk-duduk sama teman-teman yang suka berghibah. Yang keempat, ghibah itu timbul biasanya karena seseorang ingin mengangkat dirinya dan merendahkan orang lain.
Jadi dia tidak mau mengangkat dirinya, anak kan begini, anak kan begitu, nggak enak kayaknya mendengar begitu ya. Oh itu sombong digituin sama temennya. Jadi caranya apa? Gibahin dia secara tidak langsung, dia bakal naik pangkat. Itu sudah kaidah itu. Ya. Merendahkan orang demi mengangkat diri sendiri. Salah satu sebab seseorang berghibah itu para jamaah. Dan yang terakhir yang kelima, yang menyeret orang melakukan perbuatan ghibah adalah al-la'ibu wal hazalu wal mufakahah. Kebanyakan bercanda, kebanyakan ngece-ngece, terlalu banyak ngobrol-ngobrol tidak penting, akhirnya menyeret seseorang kepada ghibah. Jadi para jamaah, 5 perkara ini kalau bisa dihilangkan supaya kita bisa jauh dari yang namanya ghibah. Lalu yang selanjutnya para jamaah sekalian, ada beberapa orang yang tidak bisa dikatakan, oh kamu telah menggibahi dia. Paham maksudnya jamaah? Jadi ada orang-orang tidak boleh kamu gibahin. Ada orang-orang yang meskipun kita kadang keluar dari mulut yang tidak enak, tapi kata para ulama, kamu tidak sedang menggibahi dia. Siapa orang-orang itu? Disebutkan oleh para ulama, ya. Disebutkan di sini salah satunya dikatakan oleh Al-Ghazali, "I'lam annal murakhis fi dzikri masawi'il ghair huwa ghardus sahih fi syara'." Ya, jadi ada ajaran syariat yang memerintahkan kita untuk mengingatkan orang dengan menyebutkan kejelekan orang itu. Jika dibutuhkan, boleh kita menyebutkan kejelekan orang itu. Siapa mereka? Para ahli ilmu menyimpulkan ada 6 sifat orang-orang yang boleh digibahi. Agar kita tahu, tidak sembarangan nuduh orang ghibah dan kita tidak sembarangan juga berghibah. Yang pertama, al-fasiqu mujahirun bidzambi au idza'il muslimin biqalamihi au lisanihi au fikri. Seorang fasik yang terang-terangan berbuat dosa, mengganggu kaum muslimin dengan omongannya, mengganggu kaum muslimin dengan tulisan-tulisannya, mengganggu kaum muslimin dengan pemikirannya. Atau mereka-mereka sahibul bid'ah yang menyebarkan kesesatan di mana-mana dan terang-terangan dengan kebid'ahannya itu sendiri. Fayajuzu dzikru hadzal syakhs bima fihi. Boleh orang-orang ini dibantah, diingatkan bahwasanya orang ini punya kesalahan ini dan ini. Itu boleh. Itu bukan ghibah namanya para jamaah. Wala yu'addu ghibatan idza akhlasa hadzal mutakallim fillahi ta'ala. Dan ini semua tidak dikatakan ghibah dengan syarat. Syarat yang pertama, jadi tidak serta-merta ada ahlul bid'ah atau ada orang yang sesat menyesatkan orang, bilang ini halal padahal haram, bilang ini boleh padahal tidak boleh dalam syariat, tidak serta-merta sama kita digas, dihantam, terang-terangan, tidak, ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah idza akhlasa hadzal mutakallim lillah. Jadi poin yang pertama yang boleh digibahi adalah orang yang apa? Mengganggu kaum muslimin dengan pemikirannya, dengan omongannya, dengan perbuatannya, terang-terangan mau merusak kaum muslimin, boleh itu dibicarakan di belakang dia terang-terangan dengan syarat. Tidak serta-merta boleh, ada syaratnya. Jika yang membahasnya itu, yang ngobrolin itu ikhlas lillahi ta'ala, menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Lihat para jamaah, para ulama berhati-hati masalah ini. Takut terjerumus kepada ghibah. Bahkan sampai orang yang terang-terangan pun jelas menyesatkan, bahkan ada yang sampai bikin orang keluar dari agama Islam dengan kata-katanya, bikin orang yang ragu sama agamanya sendiri. Tidak boleh sama kita dihancurkan namanya di belakang dia, kecuali ada syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Syarat yang kedua, jadi maksudnya ikhlas itu dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, mau menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, bukan mau merendahkan dia. Ada orang-orang yang seolah-olah membantah, tapi di hatinya karena dia sakit hati, ingin menghancurkan namanya. Kalau memang itu niat kita, stop, tidak usah ngomong. Itu lebih baik.
Itu syarat yang pertama. Ya, jadi sifat yang ke satu punya 3 syarat. Syarat yang pertama harus ikhlas. Syarat yang kedua, ayyakunal fasiku hayyan. Orang tersebut syaratnya harus masih hidup. Fa in kana mayyitan lam tajuz ghibatuhu. Kalau sudah mati, stop, enggak usah dibahas. Ada orang pernah buat salah, terang-terangan, orangnya sudah mati, sudah selesai. Jangan diungkit-ungkit. Li fawatil ghardi bimautihi. Ya karena yang kita takutkan sudah selesai. Orangnya udah enggak ada, ngapain dibahas? Kecuali dia nulis buku-buku yang menyesatkan orang, dia punya artikel-artikel yang masih tersebar ke sana kemari, kita bantah sesuai isi yang ada di buku-buku dia dan artikel-artikelnya. Jangan terus orangnya sama kita ditusuk-tusuk padahal orangnya sudah meninggal dunia. Sebatas yang ada itu saja dibantah. Ini orangnya sudah ada nih, sudah meninggal dunia. Tapi ada artikelnya, bantah artikelnya kalau memang bisa bantah. Ada bukunya, bantah bukunya. Jangan dikorek-korek lagi. Awas nanti bangun dari kuburannya. Bukan begitu jamaah. Ya. Antum masih sadar, anda pikir sudah ngantuk semua ini. Ya. Jadi ada syaratnya, itu syarat yang kedua. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, sudah selesai, karena yang kita mau sudah selesai, orangnya udah gak ada. Tapi kalau masih ada sisa embel-embel, artikel, tulisan dan lain-lain, silahkan dibantah sesuai dengan yang ada. Dengan syarat yang pertama harus dimasukin juga. Apa tadi syarat yang pertama? Ikhlas. Syarat yang ketiga, luzumul adli fi ghibatil fasik. Kita mau ghibah, mau bantah, mau membahas ini harus disusupi dengan sifat adil. Kadang orang mau membantah seseorang tapi dia tidak adil dalam membantah. Dilebih-lebihkan. Ditambahin. Jadi dia baca bukunya, wah ini sesat ini kesalahannya begini. Dan anak tahu, dia itu dulu pas masih kecil begini, kurang ajar, ditambah-tambahin sama dia. Sekalian kata dia ditumpahin semua. Jangan para jemaah. Ya. Kita harus menjaga ini semua, adil. Yang tersebar yang mana, itu yang kita bantah. Ada kejelekan lain kita tahu, orangnya sudah mati, sudah stop, jangan dibahas. Jangan sampai kita terseret kepada sifat yang satunya lagi. Buhtan, bohong, fitnah orang. Itu sifat atau sebab dibolehkannya seseorang untuk digibahi. Sifat yang pertama apa tadi? Itu syaratnya. Iya. Orangnya fasik, terang-terangan berbuat kefasikan, mengganggu kaum muslimin, menyesatkan orang, boleh digibahi, tapi ada syaratnya ada 3. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Sebab kedua yang dibolehkan untuk berghibah adalah at-ta'rif bisyakhsi bima fihi minal aib. Ngasih tahu seseorang dalam bentuk obrolan khusus saja. Ngasih tahu bahwasanya orang itu ada aibnya. Contoh, kalau mau misalkan nikahin seseorang. Ada fulan datang atau ada obrolan, ada fulan bin fulan mau masuk ke anak perempuannya misalkan. Antum kenal enggak sama dia? Ana tahu, tapi afwan Pak, beliau itu matanya hilang satu, enggak ada matanya. Itu ngomong enggak apa-apa, kasih tahu apa adanya. Atau pincang kakinya, atau matanya juling misalkan. Atau di kulitnya ada penyakit kulitnya di dalam. Ana dulu pernah satu sekolah sama dia, ana lihat di badannya ada penyakit kulitnya. Dia ngasih tahu ini karena ada perlunya. Karena udah nikahi sama anaknya. Jangan pura-pura bodoh kita terus. Oh, baik-baik Pak. Habis nikah anaknya teriak-teriak, anaknya yang perempuan. Cerai terus gara-gara kita tutup mulut. Jadi dibolehkannya ghibah adalah ngasih tahu seseorang jika seseorang tersebut ada kekurangan. Yang mana ini jika ada hajat saja. Bukan tahu-tahu udah ada angin, udah ada hujan, dia itu buta, kulitnya rusak lagi, ada tompelnya besar segini tapi ditutupi pakai masker. Loh maksudnya inti apa? Udah ada angin, udah ada hujan, tahu-tahu ngomong begitu?
Itu namanya ghibah, tidak boleh. Tapi kalau ada kebutuhan, contoh ada orang yang mau kerjasama, kita tahu teman kita mau kerjasama sama orang yang kita tahu tukang bohong, tukang nipu orang, kita bilang sama teman kita, ya akhi hati-hati, itu tukang tipu. Kemarin bawa kabur duit orang. Ini kita ngasih tahu saudara kita, mau nyelamatin dia, itu bukan ghibah namanya. Ya. Kalau ada apa? Hajat, ada kebutuhan. Kita mau selamatin saudara kita dari cengkramannya penjahat ini. Mungkin sudah masuk waktu isya para jemaah. Tafadhol, muadzinatan. Kan dilanjutin setelah sholat nanti. Nah, masih ada poin ketiga, keempat, kelima, keenam. Insyaallah kita bahas setelah sholat. Wallahu taala alam bisawab. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا وأقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab bagi para ikhwan atau akhwat yang memiliki pertanyaan. Bisa mengirim pertanyaan di call center kami, nomor WhatsApp kami 0813 8825 2343. Saya ulangi 0813 8825 2343 atau bisa juga di link Zoom kami. Di kertas juga boleh. Baik. Al-Ustadzina Fadil falyatafaddal mashkur. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita sudah membahas apa yang sudah kita bahas sebelum sholat. Ya, sampai di mana tadi? Ya, ya, sudah sampai ke yang kedua. Ya, yang kedua tadi kita ulang bahwasanya orang yang boleh digibahin jika diperlukan ngasih tahu tentang aib seorang tersebut saat dibutuhkan saja. Misal ada yang mau bisnis bareng dia, ternyata dia penipu, ya kita kasih tahu. Jangan ya akhi, beliau itu penipu. Hati-hati antum ditipu. Ini bukan ghibah namanya. Atau semisalnya ada yang mau dinikahin, misalkan ternyata dia ada cacatnya misalkan, dan kita tahu, kasih tahu beliau afwan ada cacatnya, begini dan begini. Seperlunya saja kita kasih tahu saat ada hajat saja. Adapun yang ketiga adalah at-tadhallum saat ada kejadian zalim menzalimi. Jadi jika ada seseorang yang terzalimi bilang fulan zalamani, fulan itu menzalimiku, fulan itu ngambil uangku, atau fulan itu zalim, ya, tapi dia katakan ini dalam rangka mengadu kepada seseorang yang dia anggap mampu menyelesaikan masalahnya. Ana ulang, seseorang yang dizalimi orang, seseorang yang dizalimi ya diambil hartanya atau ditipu atau dihina atau diambil haknya, diganggu setiap hari sama tetangganya misalkan, dia mengucapkan ini kepada orang yang dia anggap mampu menyelesaikan masalahnya. Di saat dia ini ngadu ke orang itu, ini namanya bukan ghibah. Contohnya, dia tinggal bertetangga dengan orang-orang suka mabuk-mabukan misalkan. Teriak-teriak malam-malam, ketawa-ketawa, sedangkan dia terganggu di malam hari. Dia lapor ke Pak RT. Pak RT, tetanggana ini suka mabuk-mabukan, ya teriak-teriak setiap malam. Ini bukankah keburukan yang disebutkan? Mabuk-mabukan, keburukan. Meskipun mungkin mabuk-mabukannya dia di dalam rumah sembunyi-sembunyi. Dia tidak terang-terangan mabuk-mabukan. Tapi dia katakan ini kepada orang yang dia anggap mampu untuk menyelesaikan masalah dia. Mampu menyelesaikan kezaliman ini, maka saat dia bercerita ini tidak dikatakan seseorang yang sedang berghibah. Itu poin yang ketiga. Yang keempat adalah minta tolong kepada seseorang untuk merubah kemungkaran. Apa contohnya para jamaah? Kita lapor ke Pak Polisi. Ya, ini ada suami yang setiap malam menyiksa istrinya. Istrinya dipukulin misalkan. Dia tahu itu, dia laporkan ke polisi karena dia rasa polisi bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi poin yang keempat adalah minta tolong dalam rangka merubah kemungkaran. Yang mana minta tolong ini kepada orang yang dia anggap mampu menyelesaikan kemungkaran ini. Itu diperbolehkan dan ini tidak termasuk yang namanya ghibah.
Yang kelima, al-istifta'u, seseorang yang minta fatwa. Dia datang ke seorang ulama, dia minta fatwa sama ulama tersebut, ya, yang mana namanya minta fatwa itu harus menjelaskan semua kejadian yang terjadi. Orang kalau mau minta fatwa, para jamaah sekalian, tidak bisa cuman tanya 1-2 kata terus mengharap fatwa dari ulama tersebut, tidak bisa. Dia harus jelaskan secara gamblang agar jawaban dari fatwanya itu juga gamblang. Banyak orang-orang zaman sekarang minta fatwa digiring supaya ulamanya jawab sesuai hawa nafsu dia. Ini tidak boleh. Seseorang yang minta fatwa harus jelaskan dari A sampai Z. Meskipun terkadang di dalamnya ada aib-aib, ceritain. Dalam rangka meminta fatwa, ini namanya bukan apa? Ghibah. Itu poin yang kelima, ya, seseorang tidak dikatakan sedang berghibah jika dia mengatakan hal tersebut dalam rangka meminta fatwa kepada seorang ulama misalkan. Adapun yang terakhir, jadi sebenarnya banyak jamaah, tapi sama ulama disimpulkan jadi 6 ini. Ya. Ini diambil dari hadis-hadis yang ada tentang masalah ini yang sangat banyak, disimpulkan sama para ulama jadi sisa 6 ini aja, yaitu poinnya saja yang disimpulkan. Yang keenam, tahdzirul muslimin minal ightirari bihi. Mengingatkan seseorang agar tidak tertipu oleh seseorang. Ada penipu, kita bilang, kamu jangan ketipu sama dia ya, ini penipu. Terutama jika sudah terang-terangan menipu orang. Orang banyak disedot uangnya. Orang banyak ditipu masalah agama, ditipu urusan uang, ditipu urusan perempuan. Banyak orang-orang tukang tipu bilang monador, padahal dia Abu Nador. Tidak nikah-nikah. Namanya Abu Nador jemaah. Jadi bilang anak mau ta'aruf monador, lihat, tidak jadi, tidak ada kabar. Nanti anak monador, lihat lagi di sana, tidak jadi lagi, tidak ada kabar, hilang-hilang. Itu namanya Abu Nador alias tukang tipu. Antum masih tahu, hati-hati, fulan itu Abu Nador. Tidak pernah kawin, kerjaannya nador saja. Kalau dia mau masuk ke keluargamu jangan diterima. Ini namanya bukan ghibah. Kita ingatkan seseorang agar jangan sampai tertipu sama tipu dayanya orang tersebut. Contohnya yang sudah dilakukan sama para ulama seperti Gajar Herruat. Ulama muhadditsin, ya, demi mengamankan hadis-hadis Nabi, mereka nulis buku Jarh wa Ta'dil. Dibilang sama mereka, fulan ini hafalannya lemah, tidak bisa dipegang hadisnya. Ini bukan dalam mau gibahin, ini bukan. Ini mau biar hadis-hadis yang sampai ke kita itu aman semua. Fulan tukang bohong, tidak bisa dipegang omongannya. Fulan begini, fulan begitu, macam-macam. Para ulama nulis tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis yang mana bisa merubah kesohihan hadisnya karena mungkin dia suka bohong, tidak bisa dipegang omongannya. Kecuali ada dari jalur lain yang sama bunyinya seperti ini baru bisa terangkat, bisa diterima. Karena ada yang menguatkan. Seperti itu para ulama zaman dahulu, demi agar hadis-hadis yang sampai ke kita ini aman semua, siap untuk dilakukan atau siap untuk dilaksanakan. Ini namanya jarh ruwat, jarh wa ta'dil. Ya, ngasih tahu, oh fulan begini jangan dipegang omongannya. Oh fulan begitu, ini namanya juga bukan apa? Bukan ghibah para jamaah sekalian. Berkata Imam An-Nawawi, ba'da ma dzakara hadhil asbab as-sittah. Jadi Imam Nawawi yang menyebutkan 6 poin ini, ya, Imam An-Nawawi mengatakan wa dalailuha zahiratun minal ahadits as-sahihah al-masyhurah. Dan 6 ini dalil-dalilnya semuanya jelas dari hadis-hadis yang masyhur. Wa aktsar hadhil asbab mujma'un ala jawazil ghibati fiha. Dan sebab-sebab ini ulama banyak yang ijma' bahwasanya kalau 6 poin ini itu namanya bukan apa? Bukan ghibah. Ya, sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, qulu fil fasiki ma fihi yahdharun nas. Katakan, ya, tentang seorang yang fasik itu agar orang-orang tidak dekat-dekat sama dia, agar orang-orang jaga diri dari dia.
Hadis ini yang membuat para ulama menyimpulkan 6 poin itu. Ternyata ada orang-orang yang meskipun digibahin namanya kita tidak sedang apa? Berghibah. Jadi kita sudah tahu para jamaah sekalian, ya, ghibah itu yang mana dan yang seperti apa. Ya. Ada 2 sifat para jamaah yang akan menjadi kesimpulan. Oh kalau begini, ini namanya ghibah. Ada 2. Kalau salah satu ini terjadi, maka kita sedang menggibahkan seseorang. Yang pertama, dzikrun naqsi wal aibi fi syakhsi. Menjelekkan aib atau menyebutkan aib atau menyebutkan kekurangan seseorang. Sawa'un akana fi khalqihi au khuluqihi. Kejelekan atau aib dalam akhlaknya orang ini atau kejelekan atau aibnya tubuh orang ini. Cacatkah kakinya kah atau matanya, juling kah atau yang lain-lain. Ya. Jadi yang dia jelekin itu, yang dia rendah-rendahkan itu akhlaknya atau apa? Perawakan badannya. Ya. Au fima lahu silatun bihi kama taqaddam. Ya, jadi ini syarat yang pertama. Kita menjelekkan akhlak orang, ya, menyebutkan aib dari akhlak orang atau dari tubuh orang. Ditambah lagi sifatnya yang satu lagi, ayyakuna hadza ala wajhil isra. Yang mana ini terucap dalam rangka menghina. Ini terucap dalam rangka mau ngece, ngenyek. Wa huwal ihtiqar wal intiqas wal aib. Ihtiqar, ngece orang. Dia itu begini, dihina sama dia, direndahkan. Adapun yang 6 tadi, apakah ada sifat merendahkannya? Tidak ada. Jadi sama para ulama dibilang orang yang sedang berghibah itu yang melakukan 2 hal. Menyebutkan aib dan kekurangan orang dalam tubuh dia atau dalam akhlaknya, dan itu diucapkan dalam rangka ngece alias merendahkan orang atau menghina seseorang. Dan itu yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mengucapkan itu tidak ada urusan sama agama, tidak ada urusan menyelamatin orang, tidak ada urusan sama lapor atau mau minta bantu, tidak ada. Ngomongin itu hanya karena mau merendahkan orang. Ya ini ghibah. Berkata Imam An-Nawawi, ya, kullu ma afhamta bihi ghairaka nuqsana muslimin fahuwa ghibatun muharram. Semua yang engkau fahami dan difahami oleh orang selainmu, yaitu sedang mengurang-ngurangi harga diri orang, maka itu adalah ghibah yang diharamkan. Ana ulang. Semua yang difahami olehmu dan yang difahami oleh orang selainmu, bahwasanya itu dalam rangka sedang ngurang-ngurangin martabat orang, maka itu adalah ghibah yang diharamkan. Jadi tidak semua yang sifatnya kita keluar dari mulut itu jelek, seakan-akan jelek, itu kita sedang menghancurkan martabatnya orang. Tidak. Ada orang mau nikah kayak tadi ternyata orangnya nggak baik. Jangan ya akhirnya tahu nih orang nggak sholat. Kita nggak ada urusan sama dia, kita tidak mau rendahin dia. Kita mau selamatin orang ini. Itu namanya bukan ghibah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di 6 poin yang tadi. Lalu para jamaah sekalian, kita masuk ke hal penting yang terakhir. Ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, yaitu bagaimana tobat dari dosa ghibah. Dan sepertinya ini yang mau ditanyakan dan ini banyak sekali yang bertanya. Dan ana rasa wajib kita semua tahu karena insya Allah kita semua pernah berghibah. Siapa di sini yang tidak pernah ghibah ngacung? Anak kasih hadiah. Siapa yang tidak pernah ghibah? Ada yang ngangkat kepala tapi garuk-garuk barusan. Anak pikir mau ngacung. Disebutkan di sini. Wa huna mas'alatun muhimmah, di sini ada masalah yang sangat penting yang bagi tambih alaiha, yang harus kita semua perhatikan masalah ini.
apakah itu kafaratul ghibah, penggantinya ghibah, atau gimana caranya tobat dari ghibah? Masalah ini ulama berbeda pendapat, menjadi dua kubu. Ada kubu A, ada kubu yang B. Kubu yang A, mereka mengatakan bahwasanya cara seseorang itu membayar dosa ghibahnya, ya bertobat dari ghibah, adalah ayyastaghfirul mughtab liman ightabahu. Ya. Dia beristighfar, ya, memintakan orang yang dia gibahin itu ampun kepada Allah SWT. Memintakan ampun kepada Allah atas orang yang dia gibahi. Paham jemaah? Kita habis gibahin orang itu, terus dia mau tobat, ya Allah, Allahumma ghfir fulan, ya Allah ampuni fulan. Ini katanya kubu yang pertama. Wa qad jaa hadza fi haditsin la yu'awwalu alaihi. Ya, di sini ada datang hadis yang membahas masalah ini, yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratul ightiyab an tastaghfir liman ightabtahu. Kafarahnya, gantinya berghibah itu adalah kamu memintakan ampun untuk saudaramu yang telah engkau gibahi. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usamah, ya, dan tidak banyak ya para ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini, karena ada yang bilang juga hadis ini dhaif. Adapun hikmahnya, kok apa hubungannya habis kita gibahin terus kita mintain ampun orang ini kepada Allah, padahal mestinya kita yang minta ampun. Disebutkan hikmahnya dari omongan yang pertama ini adalah ayyakuna ihsanan ilaihi fi muqabalati madlamatihi. Kita berbuat baik untuk orang ini setelah kita berbuat buruk kepada orang ini, setelah kita mendolimi orang ini. Jadi hikmahnya kenapa sama Rasulullah katanya disuruh mintakan ampun untuk orang ini, karena memintakan ampun untuk seseorang itu adalah berbuat baik untuk seseorang. Mintakan ampun buat orang ini di belakang orang ini, setelah kita nginjak-injak ke harga diri orang ini di belakang dia juga. Jadi ada take and give di sini, istilahnya begitulah. Habis kita lempar orang ini, kita tarik, kita mintakan ampun kepada Allah. Sama-sama di belakang layar ceritanya. Wala yalzamu istihlalahu wala i'tidaru minhu, dan tidak harus minta maaf sama orang ini, tidak harus kita lapor ya afwan ya akhi ana telah menggibahi dan yang lain sebagainya, tidak perlu. Wa hadza, dan ini adalah perkataan dikatakan oleh Imam Ahmad, dan ini yang dirojehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, dan juga ini dirojehkan oleh Ibnu Muflih dan Safarini dan yang lain-lain. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ini perkataan ulama yang terbanyak. Senang antum, karena tahu, alhamdulillah, tidak usah minta maaf. Ya, tunggu dulu, belum selesai. Tunggu. Ini perkataan yang pertama masih, belum selesai. Ada perkataan yang kedua para jamaah. Dan perkataan yang kedua ini, afwan, bukan ada dua perkataan, ada tiga kubu. Perkataan yang pertama sudah lewat ya, selesai sudah. Perkataan yang kedua, tapi afwan, ini perkataan diperkuat. Jadi mereka punya dalil memperkuat perkataan ini. Kata dia yang mengatakan tidak perlu minta maaf, tidak perlu minta dihalalkan, ya, ada alasannya. Kenapa? Yang pertama karena i'lamul mughtab liman ightabahu mafsadatun mahdhah. Kita ngasih tahu, lapor bahwasanya kita sudah gibahin dia, ini adalah kerusakan. Lianna fihi ziyadatun idza'illahu, ini bisa semakin mengganggu hatinya dia. Lianna tadarruril insan bima alimahu min syatmihi ablaq min tadarrurihi bima la ya'lam. Karena sungguh ngasih tahu seseorang dengan apa yang bakal buat dia sedih, ini lebih parah dari kita ngomong di belakang. Jadi dalilnya mereka pikir pakai akalnya aja sendiri. Ya. Sama dia dikira-kira, nah kalau kita lapor dia bakal makin sedih. Ya akhi, ente ini teman ana, kok bisa ente gibahin ana ya akhi? Bahkan akan semakin bikin orang itu sedih. Makanya udah nggak usah lapor. Ini dalil yang pertama yang mereka katakan dari kubu yang pertama. Yang kedua, anna i'lamahu qad yakunu sababan lil adawah. Kita ngasih tahu dia kalau kita sudah gibahin dia, bisa jadi ini memecah belah antara teman dan temannya. Menyebabkan permusuhan di antara kedua belah pihak.
Li'anna nufus la taqifu ghaliban 'indal adl wal insaf, karena jarang ada hati-hati itu jiwa manusia yang bisa adil dan ada di tengah. Jarang ada orang yang sudah tahu, sudah dihina, dicaci maki terus ya akhirnya maafin. Jarang. Kebanyakan dia akan emosi, akhirnya ngamuk, ribut, berantem, akhirnya musuhan. Makanya kata kubu yang pertama, udah gak usah lapor, gak usah minta dihalalkan. Bisa menyebabkan apa? Permusuhan. Bukan tambah bagus, tapi dapat menghancurkan apa yang sudah mereka jalin selama ini. Yang ketiga, sebab kenapa tidak usah lapor, tidak usah minta dihalalkan, ya. Anna fi i'lamihi zawalum ma bainahuma min kamalil ilfati wa quwwatil mahabbah. Kalau lapor bisa jadi menghancurkan kekerabatan dan kuatnya rasa cinta satu dengan yang lain. Dan bisa sampai memutus tali persahabatan, bahkan bisa memutus tali silaturahmi, membuat kedua orang ini jadi berjauhan, bukan semakin tambah buat dekat. Kita minta maaf niatnya untuk apa? Biar tambah dekat. Tapi katanya kubu yang pertama bisa jadi menghancurkan dan bikin apa yang ada semakin jauh. Maka lebih baik ditinggalkan. Tidak usah minta maaf. Ya. Antum cocok sama yang pertama kayaknya. Sohe itu, sohe. Betul, Masya Allah. Ya sohe. Ya tunggu dulu. Ada yang kedua. Qaulu tsani, adapun perkataan yang kedua, annahu la yakfil istighfar bal la budda min al istihlal mimman ightabahu litasihha taubatahu. Tidak cukup memintakan ampun untuk orang yang sudah digibahi, bahkan dia harus minta dihalalkan, laporan minta maaf atas apa yang sudah dia lakukan agar tobatnya sahih. Bukan cuma tobat-tobat begitu saja, besok dihantam lagi, istighfarin lagi. Besok tidak senang hati, dihantam lagi, istighfarin lagi. Tidak bisa sena itu, kata grup yang kedua. Wa yustahabbu lil mughtabi ay yubri'a akhahu al-muslim min hadzal dzamb. Allahu akbar. Dan disunnahkan setelah kita menghina dia dari belakang, kita disunnahkan sekarang memuji dia di belakang dia. Ente tahu enggak? Fulan itu begini dan begitu. Subhanallah. Sekarang disunnahkan kita merubah, tarik omongan kita yang kemarin, ganti sama pujian di belakang layar juga. Liyafuza bithawabil afwi muhabbatillahi ta'ala li'afin. Ya, agar kita mendapatkan ampunan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini. Ini grup yang kedua ini adalah perkataan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain. Mana yang lebih hebat para jamaah? Ya, lemes antum sekarang. Ya. Wa rajjaha hadza al-qaul al-Ghazali wal Qurtubi wan Nawawi wa akharun, dan banyak ulama juga yang merojehkan pendapat yang kedua ini. Tidak bisa, kok enak banget. Habis digoreng-goreng, habis dicabik-cabik, terus istighfar, terus selesai urusannya. Tidak bisa. Ya. Dan hati kita juga tidak ridho kalau itu dilakukan pada kita. Jadi kalau kita yang digibahin orang, kita pilih yang kedua gitu ya jamaah. Kalau kita yang gibahin orang, kita pilih yang pertama. Paling enak begitu memang. Subhanallah. Ini dirojehkan oleh Al-Ghazali dan juga dirojehkan oleh Imam Al-Qurtubi dan dirojehkan oleh Imam An-Nawawi dan yang lain-lain. Dan mereka membawakan dalil. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai', barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, kezaliman dari sisi harga diri atau yang lain-lain, falyatahallalhu minhul yawm, minta dihalalkan
kepadanya hari ini sekarang. Qabla alla yakunu dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang tidak ada gunanya lagi dinar wala dirham. Barang siapa yang berbuat dolim kepada saudaranya, minta dihalalkan sama dia hari ini, jangan ditunda. Disuruh minta maaf sama Rasulullah SAW. Sebelum datang hari yang mana tidak bermanfaat lagi dinar wala dirham. Kenapa kok begitu? Kenapa kok minta maaf sekarang? Ini para jemaah, dengarkan ini baik-baik. In kana lahu amalun salih akhadha minhu biqadri mazlamatihi. Kalau orang yang bergibah ini punya amal soleh, amal solehnya besok akan diambil oleh orang yang dia gibahi. Transfer pahala, ya ini maksudnya. Hadis Nabi SAW. Kalau punya amal soleh, diambil amal solehnya, dikasih ke orang yang kita gibahin. Enak enggak para jemaah digibahin orang? Enak. Makanya kalau digibahin, jangan emosi antum. Alhamdulillah, ada transferan banyak, urusannya nanti di akhirat. Kalau punya amal soleh, amal solehnya akan dibagi ke orang yang digibahi. Wa illam takun lahu hasanat. Allahu Akbar, ini yang mengerikan. Kalau ternyata tukang gibahnya tidak punya amal soleh sama sekali, akhadha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi. Kebaikan saudaranya itu atau keburukan saudaranya diambil dikasih ke orang yang suka gibah ini. Sudah tidak punya amal soleh, ditambahin lagi keburukannya. Jadi Jadi ceritanya besok di akhirat para jamaah, semua kezaliman yang kita lakukan, yang kejahatan kita kepada saudara kita, ngambil harta, zalim, fitnah, ghibah dan yang lain-lain yang sifatnya kezaliman, besok akan begini balasannya di akhirat. Punya amal soleh, diambil amal solehnya dikasih ke orang yang kita zalimi. Kamu zalim ke siapa? Selama hidup zalim ke fulan, dipanggil diambil, kasih ke fulan. Sesuai kadar kezalimannya. Oh dikasih ke fulan lagi, terus berkurang amal solehnya nih. Sampai 0 habis. Setelah 0 masih ada utang ternyata. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa bayar sama amal soleh, keburukan dia kamu ambil, dikasih ke dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah 0 min sekarang. Dia tanggung dosanya orang. Kata Rasulullah, minta maaf sekarang, minta dihalalkan sekarang. Sebelum datang hari yang sudah kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Waqalu, dan mereka, grup yang mengatakan bahwasanya harus minta maaf ini, setelah mendatangkan hadis ini, mereka mengatakan wali anna dzamba haqqun adami. Karena dosa ini, ghibah ini, ada haknya Bani Adam. Ada haknya orang lain di situ. Fala yaskutu illa biihlalihi minhu wa ibrahim. Maka dosa ini tidak akan gugur kecuali kita minta dihalalkan, kecuali kita minta dimaafkan. Wali anna fi hadhil jinayah haqqain, karena sungguh dalam dosa ghibah ini ada 2 hak di dalamnya. Haqqan lillah, haknya Allah, kita buat dosa karena sudah melanggar perintah Allah, dan haknya adami, haknya manusia, haknya saudara kita. Fattaubatu minha, jadi cara tobatnya bitahallulil adami li ajli haqqihi, minta maaf sama orang yang kita zalimi karena kita sudah ambil hak dia. Dan yang kedua, yang mana itu adalah haknya Allah, kita harus menyesali atas apa yang sudah kita kerjakan, dan ini adalah dosa antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita kalau punya dosa sama orang, kita mau minta maaf, wallahi belum tentu dimaafkan para jamaah. Belum tentu dimaafin. Banyak orang-orang yang tidak mau memaafkan karena sudah terlanjur sakit hati. Mereka mengatakan, ana tagih besok di akhirat, ya antum siap-siap diambil kebaikannya. Ya. Tidak cukup, anu sudah minta maaf, terserah dia, nggak bisa. Kok enak bener? Habis kita tembak dia, terus kita minta maaf, kita tidak diampuni, kita tidak dimaafin sama dia, terus kita mau merasa kita tetap benar, dia yang salah, nggak bisa. Itu hak dia. Itu hak dia. Pinter-pinter kita merayu dia agar dia mau memaafkan kita.
Banyak mereka anak tagih besok itu di akhirat. Berat jemaah. Karena manusia bukan maha pengampun. Tapi Allah maha pengampun para jemaah. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, kenapa mereka menolak hadis yang pertama tadi? Hadis yang pertama bilang kafaratul ghibah, ya, memintakan ampun untuk orang yang digibahi. Sama mereka ditolak. Kenapa? Hadis yang tadi itu kata mereka haditsun maudhu. Hadisnya bukan lemah lagi tapi palsu, tidak bisa diterima. Namun di sini ada perkataan yang ketiga yang mencampur antara yang satu dan yang kedua. Anda tahu antum yang kedua tidak cocok kayaknya. Susah memang. Tapi hanya orang-orang yang beriman dan takut sama hari kiamat yang berani mengatakan itu para jamaah. Namun ada jalur yang ketiga yang insya Allah kita semuanya cocok. Dan rasa ini jalur yang tengah dan yang tidak membuang apa yang ada di antara dua jalan ini. Walladzi yadhhar. Ada ulama juga yang mengatakan tetap kita kalau sudah berbuat ghibah harus minta maaf langsung dan minta dihalalkan. Apalagi jika dia tahu ya, kawannya itu orang baik dan akan memaafkannya. Jadi kadang kita tahu para jamaah, kita punya teman-teman yang mungkin orangnya pemaaf, maka kalau kita tahu seperti itu, kita harus minta maaf sama dia. Bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang murah hati, dan orang-orang yang ya manusia itu banyak salahnya. Kita tahu, kita maafin. Banyak orang-orang yang seperti itu. Lapang dada. Wa yanbaghi an yafhamun nas anna hadha huwal asl. Dan ini yang asalnya kita harus lakukan. Dan ini yang seharusnya seseorang itu pijaki. Kalau ada saudaranya yang berbuat salah sama dia, dia harus maafkan. Dan ini yang baik. Meskipun kalau dia tidak mau maafkan, ada ulama yang membolehkan, ya itu sudah salah kita, sudah mau gimana. Tapi seharusnya seseorang kalau ada saudaranya minta maaf, dia terima maafnya. Dan asalnya orang yang berbuat salah sama orang, dia harus minta maaf sama orang itu. Tapi, idza kana ya'lamu annahu lan yusamihu. Kalau dia tahu kira-kira orang ini tidak akan memaafkannya, atau dia tahu bahkan bisa lebih parah lagi, orang ini bisa semakin benci sama dia, bisa membuat permusuhan. Kalau dia lapor, ngaku, bakal diminta dikorek-korek, afwan ya akhi, ana sudah gibahin antum. Nah, antum ngomongin ana apa? Ayo sebutin satu-satu. Banyak orang begitu. Orang minta maaf, niatnya minta dimaafin, ini ndak dikorek, pengen tahu, akhirnya lapor, dikasih tahu akhirnya. Ana ngomong antum begini, akhirnya semakin emosi, akhirnya berantem para jamaah. Maka kalau kita dapati teman kita kira-kira seperti itu, maka perkataan yang ketiga, ndak usah, maka cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada saudara kita, ya, mendoakan orang yang sudah kita ribahi, dan kita perbaiki apa yang sudah kita buat di belakang layar dari menjelek-jelekkan orang tersebut. Yang tadinya kita jelek-jelekin, sekarang kita puji-puji di depan orang, layaknya dulu kita jelek-jelekin dia. Ini perkataan yang ketiga, dan ana rasa ini perkataan yang adil para jamaah. Ya, yang menimbang antara perkataan yang satu dan perkataan yang kedua. Asalnya tetap kita harus minta maaf. Tapi kalau dilihat orang ini arogan para jamaah, agresif, emosional, bakal semakin melebar permusuhan, bikin hancur lebur semuanya, sudah kita tidak usah lapor. Tapi kalau kita tahu orang ini orang soleh, orang pemaaf, orang lapang dada, asalnya kita tetap harus minta maaf para jamaah. Jadi itu para jamaah sekalian yang ingin ana sampaikan pada hari ini. Ya, karena mungkin orang hanya tahu ghibah itu haram, tapi dia kerjain dan dia nggak tahu mana yang ghibah, mana yang bukan ghibah, dipikir semua kejelekan itu ghibah. Seharusnya dia ngomong, dia nggak mau ngomong, ya ini juga salah. Ya. Dia harus selamatkan orang juga dari kekejaman orang lain, dari kezaliman orang, dia harus selamatkan orang, mau tidak mau dia harus sebutkan, maka sebutkan seperlunya saja. Ya.
Wallahu ta'ala alam. Semoga yang ana sampaikan ini bermanfaat buat ana pribadi dan buat jamaah sekalian. Ya. Jika ada yang mau bertanya, tafadhol. Kalau ana bisa ana jawab, kalau ana nggak bisa ana minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga. Afwan, izin bertanya. Bagaimana cara Anda menyikapi keadaan yang ada keadaan itu Anda tidak bisa menghindari gibah? Seperti Anda harus berkumpul atau membicarakan sesuatu hal yang genting kepada seseorang, tapi seseorang tersebut adalah orang yang sangat senang bergibah. Mohon jawabannya. Diulang pertanyaannya, ana kurang paham, coba. Jadi bagaimana cara Anda menyikapi keadaan orang yang bagaimana cara Anda menyikapi keadaan yang Anda tidak bisa menghindari gibah? Anda harus membicarakan orang kepada seseorang, tetapi orang tersebut sering bergibah. Kalau memang dibutuhkan, ada hajat di situ, perlu dia ucapkan. Kalau dia diucapkan ada hal berbahaya yang akan terjadi, omong, kasih tahu. Tapi kalau nggak perlu, ngapain ngomong? Curhat-curhat sama teman, apalagi dia tahu temannya tukang ghibah, namanya akhirnya bukan curhat, laporan. Ya, jadi wartawan, terkenal di media sosial. Ya. Kalau dia rasa ini genting, masalah harus dia kasih tahu, insya Allah dia selamat. Dia termasuk dari 6 poin tadi yang kita bahas. Ya, tapi kalau dia tahu nggak ada gunanya dia ngomong sama teman ini, hanya mau curhat-curhat, ya mau bikin hati kita lega saja, ana rasa tahan saja, jangan. Itu lebih baik dan itu lebih selamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya. Nah. Ya. Jadi begini, orang memang asalnya dia tidak boleh mengorek-ngorek masa lalu orang, terutama orang itu sudah dilihat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata ada kawan kita yang sayang sama kita ngomong, beliau ini dulu pernah berzina, niat dia itu mau menyelamatkan saudaranya dari orang-orang yang suka berzina, dan dia nggak tahu bahwasanya dia sudah tobat, ini bisa dibilang bukan ghibah. Dan ini juga bisa jadi ya, balasan dia yang sudah berzina jadi jelek namanya. Orang kalau sudah berbuat dosa para jamaah, ya, namanya jelek, ya salah dia. Dan dia tidak bisa terus bilang, oh, antum nggak boleh, ini mau bela diri, nggak bisa. Memang ya salahmu sudah berbuat hal seperti itu. Dan konsekuensinya bakal begini, diketahui sama orang, akhirnya nama dia jelek. Siapa yang jelekin namanya? Ya dia sendiri. Orang itu nggak tahu orang ini sudah tobat, dan apalagi zaman sekarang banyak ikhwan bakwan, modus. Iya, ikhwan masya Allah perawakannya, tapi modus, pura-pura baik. Ada ratusan pertanyaan dari akhwat masuk ke ana, ditipu sama suaminya. Pura-pura bertobat, minta anak orang, ternyata sama. Sudah nikah, punya anak satu, kembali ke masa lalunya. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya akhi setahu ana beliau ini dulu suka zina, pacaran sama ini, pacaran sama itu. Wallahu alam, sekarang ana tak tahu dia tobat atau tidak, tapi yang ana tahu ini seperti itu. Ini omongan keluar dengan syarat tadi ikhlas, tidak niat merendahkan orang ini, tapi niat mau menyelamatkan saudara kita, dia tidak berghibah namanya. Apalagi yang diomongin itu benar ya. Dia tidak berghibah. Dan itu yang terjadi di kalangan orang-orang sekarang yang mau menikah. Hati-hati, dia itu dulu begini dan begitu, keturunannya orang seperti ini dan seperti itu. Itu juga saat menikah dijadikan bahan pertimbangan. Orang yang dikenal suka berzina tobat, tidak nutup kemungkinan dia bisa kembali ke kebiasaannya yang dulu. Kalau ada seseorang yang takut sama itu, ya haknya dia mau menolak. Jadi tidak semuanya yang seperti itu dikatakan berghibah. Wallahu a'lam bishawab.
Sebentar, kayaknya ada lagi. Atau belum jelas, mana jelaskan lagi? Sudah jelas jawabannya insya Allah. Ya, jadi bagi orang yang ngomong itu tadi, itu bagi dia nggak ghibah. Meskipun mungkin orang ini sudah tobat. Orang ini kan nggak tahu ini tobat atau tidak. Wallahu a'lam nggak tahu. Yang ana tahu dan yang ada niat di hati dia, ana mau selamatin nih perempuan dari laki-laki ini. Dia ngomong lillahi ta'ala ikhlas. Ana tahu nih orang dulu suka berzina ya. Ngomong sama temannya. Dijadikan bahan pertimbangan. Terserah yang perempuan mau atau tidak. Yang perempuan bilang, oh mungkin dia sudah tobat deh, nggak apa-apa deh, bismillah. Oh ya silahkan. Anda cuma ngasih tahu lillahi ta'ala, nggak ada niat-niat mau menghina. Yang seperti ini tidak bisa dikatakan berghibah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda ketahui. Dan juga itu yang sudah kita bahas barusan di sini. Fadhol, barusan ada lagi? Apakah termasuk ghibah yang diperbolehkan jika membicarakan kinerja teman kantor pada atasan dalam rangka perbaikan? Dilihat niatnya. Kalau laporan kinerja kantor dia mau merendahkan temannya dan mengangkat dirinya, itu ghibah. Sudah? Niat dia dan dia yang tahu dalam hatinya. Dia yang bertanya, dia yang tahu dalam hatinya. Saat dia lapor ke atasan, niatnya apa? Niatnya mau menyelamatkan perusahaan dari bangkrut karena dia tahu temannya malas-malesan, tidak masalah. Tapi niatnya biar temannya tidak naik pangkat, ana yang duduk di tempat situ, ini ghibah namanya. Mau merendahkan orang lain, yang mana itu kita sudah bahas tadi, dia mau merendahkan orang yang ghibah ini. Kembali lagi ke niatnya, tanya sama yang tanya tadi, ya, dan yang tanya yang tahu jawabannya. Dia itu niatnya ngomong seperti itu mau merendahkan orang, atau mau menyelamatkan, atau lillahi ta'ala, atau gimana? Oh ana ada rasa tidak senang memang sama orang itu, jadi ana ngomong begitu, ya antum sedang berghibah namanya. Adapun ada niat yang lain, yang ada niat kebaikan di sana mau menyelamatkan perusahaan ya, dari penipuan dan lain sebagainya, maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Yang di atas tunggu dulu. Ini pertanyaan dari bawah semua kayaknya. Yang di atas, masya Allah yang di atas pintar semua sudah. Anak cocok, masya Allah. Lanjut. Bagaimana hukumnya kita menggibah ustadz-ustadz kondang yang menyebarkan syubhat-syubhat pada zaman ini, sementara kita fakir dalam ilmu? Tidak usah lah ngomong-ngomong begitu, tidak pantas, malu ya. Kita tidak punya ilmu terus kita mau ngoreksi orang, malu. Serahkan pada ahlinya. Adapun cuman mau ngomong, oh katanya Ustadz Fulan ini begini, ya kan katanya Ustadz Fulan. Kita mau menyelamatkan kawan kita dari kesesatan orang itu dengan menyebutkan katanya Ustadz Fulan dia begini, katanya Ustadz Fulan dia begini, ya lain lagi. Tapi kalau nggak perlu, kita tidak tahu ilmunya, kita ngomong ke barat ke timur, mau ngapain? Semua kembali ke niat para jamaah. Apa niatnya? Ada orang yang ngomong karena benci, urusan hati. Dia sudah lirik-lirik satu akhwat, ternyata ditelikung sama temannya. Habis temannya digibahi siang malam. Memang dia itu sakit hati karena ada yang ditelikung. Terus bilang, enggak anak ikhlas lillahi ta'ala, bohong. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada sakit hati dalam hati sepertinya, yang membuat dia ngomong dak enak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bagaimana sikap kita ketika di kantor tidak sengaja mendengar pegawai lain sedang terus-terusan bergibah? Tegur. Ditegur. Tegurnya kalau bisa kasih surat kecil, memo. Kasih hadis. Hadis yang kita baca tadi. Kukunya dari besi dan yang lain-lain yang kita sudah pelajari sekarang, tulis, taruh di mejanya. Tek, ingatkan. Besok kasih hadis yang satu lagi. Besoknya wala yaktab ba'dukum ba'dha. Terus begitu sampai temannya penasaran. Akhirnya ngomong, ana yang setiap hari ngasih surat. Berhenti gibah. Tidak ada gunanya. Ngabisi pahala. Ngabisi waktu, tidak ada gunanya. Di akhirat pahalanya habis, dikasih dosanya teman kita. Apa enaknya? Dan kalau kita jadi orang itu cuek para jamaah, biarin dia yang gibah, nada ikut-ikut. Ya, bukan itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Kita lihat ada teman kita, kalau memang kita mampu untuk menasihati, nasihati. Dengan 1000 cara yang baik, ada banyak cara agar kita bisa menasihati orang, nasihati. Enggak bisa secara langsung kirimi surat.
kasih hadiah. Ingetin dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ingetin dengan ayat Al-Quran. Ancaman-ancaman yang ada, diingetin. Barangkali dengan itu jadi jalan hidayahnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Oh. Nah, kalau ditanya di dunia, ulama bilang tidak boleh tetap menggibahi orang kafir. Karena itu hak harga diri dia. Ya, harus tetap dijaga. Ya kecuali kafir yang terang-terangan mau memerangi orang Islam terang-terangan, membombardir orang Islam, jelek-jelekin orang Islam. Ada orang-orang kafir tetangga yang baik-baik ada. Tapi ada yang memang sudah terang-terangan dia mau menghancurkan agama Islam, ya itu lain cerita. Tapi orang-orang yang baik-baik, yang mungkin yang tetangga-tetangga, yang mungkin ya mereka orang kafir tapi tidak ngerti, tetap harus dijaga haknya. Tidak boleh. Tidak boleh dihina, tidak boleh digibahi sama. Adapun di akhirat, apakah ini diambil untuk ini? Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Yang jelas kita harus bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sama dia, wallahu a'lam, ana tidak tahu jawabannya. Nah. Ada lagi? Khalas? Selesai jamaah insyaallah. Dan yang terakhir, pulang dari sini stop bergibah. Ya, jangan minggu depan sudah dingin gibah lagi. Tunggu kajian masalah gibah lagi, panas lagi. Ya, karena memang sudah ini berkali-kali diulang dan ana rasa antum semua tahu sudah. Cuman ya karena sudah mendarah daging dan tidak merasa, akhirnya kita keasikan. Kalau nongkrong tidak bergibah tidak enak para jamaah. Terutama ibu-ibu. Makanya pertanyaannya dari bawah semua dari tadi. Asyik memang ngobrolin orang. Telepon-teleponan sampai 1 jam. Dibahas. Nikahannya orang sampai gaunnya dibahas. Sampai cateringnya dibahas. Semua dibahas. Cateringnya udah enak kemarin. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi para jamaah, ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, itu semua dari sedikit ilmu yang ana tahu. Adapun yang ana belum bisa jawab, ana mohon maaf atas keterbatasan ilmu ana. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.